Inilah sebab mengapa makam Rasulullah dilindungi dengan sangat ketat dan diberi lapisan pengaman dari logam. Peristiwa ini dikisahkan terjadi pada tahun 557 Hijriah. Pada suatu malam, Sultan Nuruddin Mahmud Zengi, seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam, bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah menunjuk kepada dua pria berambut pirang seraya berkata, "Wahai Mahmud, selamatkan aku dari dua orang ini." Sultan terbangun dengan perasaan gelisah. Ia mencoba kembali tidur, namun mimpi yang sama terulang hingga 3 kali dalam satu malam. Keesokan harinya, tanpa menceritakan mimpinya kepada siapapun, beliau segera berangkat dari Syam bersama 1000 pasukan berkuda terbaik, membawa banyak perbekalan. Setelah menempuh perjalanan selama 16 hari, rombongan itu tiba di Madinah. Kepada penduduk Madinah, Sultan mengumumkan bahwa kedatangannya bertujuan untuk membagikan sedekah kepada seluruh warga. Sambil membagikan sedekah, beliau mengamati wajah setiap orang dengan saksama, mencocokkannya dengan dua wajah yang ia lihat dalam mimpinya. Setelah semua warga menerima sedekah, Sultan bertanya kepada gubernur, apakah masih ada yang belum menerima? Gubernur menjawab, semua sudah, kecuali 2 musafir dari Andalusia. Sultan segera memerintahkan agar kedua pria tersebut dihadapkan kepadanya. Ketika melihat mereka, Sultan terkejut karena wajah mereka sangat mirip dengan yang ditunjukkan dalam mimpi. Beliau kemudian mendatangi tempat tinggal keduanya, yang ternyata sangat dekat dengan dinding kamar tempat Rasulullah dimakamkan. Saat memasuki ruangan itu, Sultan menginjak bagian karpet yang terasa tidak biasa. Ketika diperiksa, di bawahnya terdapat lubang yang ditutup papan kayu. Lubang itu ternyata adalah terowongan bawah tanah yang digali dan diarahkan menuju makam Rasulullah. Akhirnya kedua pria itu mengaku. Mereka menyatakan diri sebagai mata-mata tentara salib yang diutus untuk mencuri jasad Rasulullah. Tujuan mereka adalah membawa jasad beliau ke Eropa sebagai pukulan besar secara psikologis dan spiritual bagi umat Islam yang saat itu tengah berperang melawan pasukan salib. Sultan Nuruddin kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada keduanya. Setelah itu, beliau memerintahkan pasukannya menggali parit yang sangat dalam mengelilingi area kamar makam Rasulullah hingga mencapai lapisan air tanah. Parit tersebut kemudian diisi dengan lelehan timah cair. Setelah membeku, timah itu membentuk benteng bawah tanah yang kokoh, yang diyakini masih ada hingga sekarang, menjaga jasad Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar.